Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Nadia Sari dengan NIM 0607 1382 5300069. Di sini saya nggak sendirian, saya bersama teman saya yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan saya Jenny Lolastiani dengan NIM 060713825300060. Baiklah, kami sudah memperkenalkan diri dan selanjutnya kami akan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Minarsi MPD Kons. Pada video kali ini kami akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran sesuai dengan konteks peradaban masyarakat. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan pengertian belajar, pengertian pembelajaran, tujuan belajar dan pembelajaran, serta keterkaitannya dengan perkembangan peradaban masyarakat. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan! Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Jadi, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan atau kognitif, tapi juga mencakup sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotorik. Belajar bersifat aktif, yang artinya individu secara sadar terlibat dalam proses menerima, mengolah, dan memahami informasi. Selain itu, belajar juga bersifat berkelanjutan atau sepanjang hayat, karena manusia terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, belajar adalah proses internal dalam diri seseorang yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas diri baik dari segi cara berpikir, bertindak, maupun bersikap. Baiklah, Jenny tadi sudah menjelaskan tentang pengertian belajar. Sekarang Nadia akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah suatu proses yang dirancang secara sadar dan sistematis oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar secara efektif. Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Sementara itu, siswa berperan sebagai subjek aktif yang mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dapat berlangsung di keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran adalah proses eksternal yang bertujuan mengarahkan dan mempermudah proses belajar individu. Selanjutnya, tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan utama belajar dan pembelajaran ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Secara lebih rinci, tujuannya meliputi yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual seperti berpikir kritis, kreatif, dan logis. Yang kedua, membentuk sikap dan nilai positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan moralitas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan hidup agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Yang terakhir, mengikuti perkembangan zaman, sehingga individu tidak tertinggal dalam perubahan global. Dengan tujuan tersebut, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesiapan hidup. Baiklah, selanjutnya belajar dan pembelajaran dalam konteks peradaban masyarakat.
Jadi, belajar dan pembelajaran memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban masyarakat. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, manusia dituntut untuk terus belajar agar mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Belajar berfungsi sebagai proses individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pembelajaran menjadi sarana untuk menyampaikan nilai, budaya, dan ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks peradaban masyarakat, belajar dan pembelajaran berperan sebagai pewarisan budaya, yaitu menjaga nilai, norma, dan tradisi agar tetap lestari. Yang kedua, pendorong kemajuan, karena pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas masyarakat. Yang ketiga, sarana adaptasi agar individu mampu menghadapi perkembangan zaman, terutama di era digital. Yang terakhir, pembentukan karakter, dengan menanamkan nilai moral dan etika dalam kehidupan. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran sesuai dengan konteks peradaban masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Belajar adalah proses perubahan dalam diri individu, sedangkan pembelajaran adalah usaha untuk membentuk proses tersebut. Keduanya sangat penting dalam membangun peradaban karena menentukan kualitas pengetahuan, karakter, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Mungkin itu saja. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.